Jadilah segala tumbuhan, jadilah binatang-binatang yang berkeliapan di bumi, dan jadilah dan semua segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu sangat amat baik. Jadi hanya manusia yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Dibentuklah manusia itu, kemudian diberilah dia napas oleh Tuhan melalui lubang di sehingga pada saat ini kamu bisa Oke, jadi karena kita akan mengawali tahun pembelajaran yang baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kamu ambil di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal ini adalah kitab yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kalau dicari di kitab Perjanjian Baru pasti tidak akan ketemu ya. Jadi Perjanjian Lama. Nah, kitab Amsal pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-7. Bagaimana bunyinya? Dengarkan baik-baik. Amsal pasal 1 ayat 7 bunyinya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pada saat ini kita akan mengawali pembelajaran yang baru. Kalau mau pintar, kita harus takut akan Tuhan. Oke, Pak Guru tidak kesana dulu, tetapi Pak Guru akan menceritakan sejarah Amsal ini. Kitab Amsal ini ditulis oleh salah seorang raja yang bernama Salomo. Siapa nama raja yang menulis kitab Amsal? Salomo. Salomo ini adalah raja yang ketiga. Siapa raja yang pertama? Ada yang tahu? Raja yang pertama adalah Saul. Saul ini dilantik menjadi seorang raja karena masyarakat Israel pada saat itu meminta seorang raja. Karena dia melihat negara-negara lain itu mempunyai raja, mereka juga ingin seorang raja. Padahal selama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak dipimpin seorang raja, tetapi mereka dipimpin dan dituntun oleh Allah atau oleh Tuhan melalui perantara Nabi Musa. Itu ya. Nah, karena Saul ini awalnya takut akan Tuhan, perjalanannya mulus-mulus saja. Tetapi ketika pemerintahannya mulai agak kuat, dia sudah mulai meninggalkan Tuhan, beribadah kepada ilah yang lain, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi dia hanya percaya kepada para dukun, tukang sihir, minta petunjuk kepada orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya Saul ini hanya memerintah bangsa Israel itu hanya 18 tahun saja. 18 tahun dia memerintah. Kenapa dia memerintah 18 tahun hanya? Karena selama Samuel hidup, pada saat itulah dia memerintah. Nah, ketika Samuel mendapatkan suatu penglihatan atau suatu suara dari Tuhan bahwa
harus diganti. Siapa yang menggantinya? Atas petunjuk Tuhan yang menggantikan Raja Saul ini adalah Daud. Daud ini dia dulunya hanya seorang tentara. Daud ini dulunya hanya seorang masyarakat yang biasa. Yang menjadi tentara itu kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dia seorang yang hanya bisa membantu ibunya di dapur. Ya, tetapi karena ayahnya sangat sayang kepada Daud ini, dia diperintahkan oleh bapaknya untuk melihat abang-abangnya ini di medan perang. Sehingga timbullah dia melihat ada seorang bala tentara Filistin pada waktu itu yang bernama Goliat. Dia menantang orang Israel. Saya itu ada paling jago nih lawan aku. Semua tentara Israel pada saat itu ketakutan karena dia adalah panglima tentara yang sangat tinggi. Posturnya sangat tinggi, yang membawa senjatanya bukan 1 orang sampai 3-4 orang dipikul. Tapi ketika Goliat ini hanya mengambil 1 tangan saja. Karena dia adalah bala tentara yang kuat. Raja Daud ini lihat. Lalu dia bilang, siapa yang berani menentang Israel, katanya. Aku adalah lawannya. Kenapa? Karena dia bisa berkata seperti itu karena Tuhan ada di pihak Raja Daud. Dia waktu itu belum seorang raja. Dia hanya seorang masyarakat biasa. Tetapi ketika dia melihat Goliat ini menantang Israel, kemudian mencaci maki dan bahkan meremehkan tentara Israel pada waktu itu, akhirnya dia dikalahkan oleh raja. Ya. Dengan apa? Dengan Ali atau Pantes yang menempel. Ketapel dia ngambil 5 batu dari kali, kemudian dia pasang di ketapelnya, dia putar, akhirnya kenalah yang namanya tadi siapa? Iya. Panglima Goliat ini jatuh, akhirnya dia mati. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sejarah yang harus kita ingat. Akhirnya apa? Bangsa Israel pada waktu itu mengeluh-ngeluhkan Daud. Katanya Saul hanya membunuh beratus-ratus, tetapi Daud membunuh berlaskar-laskar, lebih daripada punya Saul. Akhirnya Saul ini marah. Aku seorang raja, katanya, tetapi diremehkan. Akhirnya dengan segala upaya dia ingin membunuh Raja Daud. Nah, singkat cerita, Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Akhirnya atas izin Tuhan, Daud ini akhirnya menggantikan Saul menjadi raja. Nah, di sini Daud ini memerintah itu selama 40 tahun. 40 tahun, 7 tahun dia memerintah di Hebron. Kemudian 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Jadi jumlahnya adalah 40 tahun. Nah, Raja Saul ini dia hanya memerintah 18 tahun. Tetapi dia masih hidup 22 tahun setelah kematian Samuel.
Kalau misalkan Raja Daud ini mau balas dendam, bisa saja dia kena raja. Saul sudah tidak jadi seorang raja, bisa saja Saul ini ditangkap, dipenjarakan dan dibunuh. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah Daud itu sangat baik. Nah, setelah dia memerintah 40 tahun, akhirnya anaknya lah yang menggantikan tahta pemerintahannya, yaitu Salomo. Tuhan tadi, Salomo ya Tuhan adalah kitab raja-raja. Kau minta aneh ke aku ya Tuhan, minta aneh aku balik. Tapi Salomo ketika dia menjabat menjadi seorang raja, dia tidak ada. Mentang-mentang dia seorang raja, dia minta Tuhan, aku mintalah menjadi seorang raja seumur hidupku. Nah, dia tidak minta seperti itu. Tuhan, aku minta umur panjangnya supaya aku bisa memerintah lebih lama. Tidak, dia minta tidak seperti itu. Tetapi dia hanya minta kepada Tuhan apa? Hanya satu, yaitu hikmah. Apa yang diminta oleh Raja Salomo? Hikmah. Tetapi karena Salomo meminta hikmat, semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Termasuk umur panjang, termasuk di zaman pemerintahan Salomo, dia sampai membuat tabernakel. Dia membuat rumah Tuhan di sana untuk beribadahnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Raja Salomo ini di dalam Alkitab tidak ada yang seperti Salomo, karena dia memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke ayat. Nah, singkat cerita dia, ketika Salomo memerintah 40 tahun, ketika dia mati, dia digantikan oleh raja yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel bagian utara dan kerajaan Yehuda bagian selatan. Kenapa terpecah? Ada yang tahu enggak? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga kerajaan Israel yang tadinya hanya satu, diperintah oleh raja yang bijaksana, akhirnya karena tidak mengenal Tuhan raja yang selanjutnya, kerajaan Israel terpecah. Nah, sekarang ini takut akan Tuhan. Mau takut akan Tuhan? Nah, kalau kalian mau takut kepada Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan atau permulaan kepintaran. Mau pintar? Halo. Mana namanya nih? Tesi, mau pintar enggak? Mau. Sila, mau enggak? Ini siapa namanya? Kiki. Kiki mau pintar. Oke, Kiki juga mau pintar katanya. Syaratnya apa? Syarat mau pintar apa? Iya, takut akan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Doanya begini, Tuhan Yesus, misalkan Repi belum bisa membaca, Tuhan, aku minta supaya aku diberikan hikmat seperti Salomo dan diberikan kepintaran supaya bisa membaca dan menulis. Maka doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu tidak takut kepada Tuhan, maka pengetahuan itu tidak akan diberikan oleh Tuhan. Itu ya. Kemudian hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan
baik dengan mengandalkan Tuhan. Kemudian di sini takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan kepintaran. Selanjutnya, tetapi orang yang bodoh tidak mau mendengarkan nasihat ibu dan bapak guru, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Itu adalah firman Tuhan mengatakan orang yang bodoh, orang yang meremehkan dan menolak untuk dididik. Nah, makanya kalau ibu dan bapak guru cubit ketika kamu nakal, halo. Hai. Kalau ibu dan bapak guru cubit ketika kamu nakal di sekolah, kamu jangan marah. Ibu guru dan bapak guru mencubitmu untuk mendidikmu supaya menjadi baik. Mau menjadi baik? Kalau mau menjadi baik, harus takut akan Tuhan. Mau pintar? Takut akan Tuhan. Yang terakhir, tak perlu lama. Yang penting kalian tahu apa isi firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun 2025 dan tahun 2026 adalah masa kalian akan dididik di SD Negeri 04 Lobo, khususnya untuk kelas 6. Tahun ini adalah tahun terakhir kalian ada di SD. Halo kelas 6. Kalian 1 tahun lagi di SD 04 Toho. Iya. Kan kalau kita biasanya kalau kita kadang-kadang keluar Toha, bukan Toho. Nah, jadilah contoh bagi adik-adik kelasmu dan bagi teman-temanmu. Mau jadi contoh? Yang kelas 1 mana? Halo kelas 1. Mau jadi contoh? Jangan nakal. Karena orang nakal tidak bisa jadi contoh. Yang jadi contoh itu adalah anak-anak yang baik. Oke, ini saja firman Tuhan yang dapat Pak Guru sampaikan. Kalau mau pintar, takut akan Pak Guru udah janji nih. Siapa-siapa yang mendapatkan juara Pak Guru nilai akan Pak Guru kasih hadiah. Udah dikasih tadi. Tahun ini Pak Guru masih berjanji dengan anak-anak yang dapat juara akan tetap Pak Guru berikan hadiah. Hadiahnya apa ya? Nanti yang penting belajar aja dengan sungguh-sungguh. Khusus yang kelas 6 nih. Kalau kalian ada yang juara, nanti ketika kelulusan akan Pak Guru beri kenang-kenangan sama seperti yang di SMP kemarin. Jadi yang di SMP udah Pak Guru beri kenang-kenangan. Tahu kenang-kenangannya apa? Ya, ada tas dan boneka. Nah, itu janji Pak Guru. Tapi harus belajar dengan sungguh. Oke, ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan untuk semua. Mari kita berdoa. Tunduk kepala, Pak Guru akan pimpin dalam doa sebelum nanti akan ditutup dengan doa kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi contoh dan teladan sama seperti Raja Salomo dan Raja Daud. Bapa di surga, berikan hikmat, berikan pengetahuan kepada kami semua supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami